kali. Apa nih? Kenapa dia mau nangkepin kita? Aman. Aja bang ya. Hah? Ada mobil proyek. Ah. Mobil proyek takutnya dihajar dulu di belakang. Oh, Kalau bisa di mana nih aman? Gitu. Di mana? Di jalur Rembu. Ah. Jalur Rembu enak tuh ya. Jalur Rembu proyek. Ah. Ya. Kalau bisa dari sini. Oh, jalur-jalur yang aman sana gitu ya, bisa. Ya di sini kau dan aku. Kenapa lu mikir lagu yang sama-sama aku? Terbiasa bersama. Oh ini kita nggak itu coba reaksinya nih, beda nih. Ya kali ini kita akan nge-reaction requestan dari Gusti Gusti Ols. Dia kemarin bilang apa nih cuy? Bacain cuy. Mantap bang. Hmm. Bang, kalau bisa react lagi yang liriknya Keadilan yang Hilang, masih dari Eko Show. Oh siap, Bang Gusti Ols. Kita akan nge-react requestan dari ente. Ya, nggak usah basa-basi terlalu lama, nggak usah basa-basi. Mulai. Kita di mobil ini. By the way kita di mobil nih. Cuman udah gerimis nih. Ini kalau hujan, mohon maaf nih ada suara tek ya. Nggak apa-apa lah. Kan namanya juga reaction lyric everywhere. Itu baru dibilangin udah air jatuh. Ayo mulai. Keadilan yang hilang dari Eko Show. Siram mata malah hukum yang buta. Berapa kasus kami menolak lupa. Nasib rakyat jelata manut sama sang raja. Yang berani bicara nanti bisa Disiram mata hukum yang buta. Lu tahu itu kasus siapa? Nggak tahu. Itu adalah kasusnya Novel Baswedan. Tahu kan? Yang ini KPK, petugas KPK. Tuh. Dia disiram air mata. Disiram air mata. Disiram air mata, astagfirullahaladzim salah. Disiram pakai air keras matanya, tapi hukumnya yang buta. Kenapa bisa begitu? Gua Karena jelasin. emang hukum nggak pernah melek. Nah itu bego. Gak gue jelasin ya. Ini mungkin Bang Eko tuh dia ngebaca atau nganalisa tuh kejadian ketika kasus Novel Baswedan. Lu tahu itu kapan terjadinya? Tahun 2017. Wah anjay, gue tahu banget ya politik ya. Gak, gue ngikutin perkembangan. Tahun 2017 itu Iya. kelas politik gue belum lulus. Iya, bego banget nih politik lah anjir. Gue anak IT lah, tapi gue ngerti politik ya, karena gue ngikutin aja. Jadi tahun 2017 itu kejadian Novel Baswedan tuh diseram pakai air keras matanya subuh-subuh. Dan itu selama setahun ke depan belum ketemu pelakunya. Tapi 2 tahun ke depan baru ketemu, dan itu pun masih raba-raba. Akhirnya akhir tahun 2019 baru ketemu pelakunya. Tahu pelakunya siapa? Polisi sendiri. 2 orang oknum polisi sendiri. Itu menurut beritanya ya. Gue ngomong bukan kata gue nih, gue menurut berita yang gue baca nih. Gitu. Jadi
Mungkin Bang Eko tuh melihat, ini kacamata gue ya, Bang Eko tuh melihat kenapa maling ayam cepet banget ditangkapnya, bahkan dibunuh langsung mati gitu kan. Tapi orang yang nyampe nyerang pakai keras matanya, ya kan, itu hampir mati orangnya. Tapi pelakunya tuh nggak ketangkep. Nah itu, respect Bang Eko. Wow, Bang ini Eko. Bang Eko coy, Bang Eko show. Gua respect, bener respect. Gua ngebaca pikiran mungkin ya, analisa dari pikirannya Bang Eko nih. Wah gila, keren, mantap, mantap, mantap. Harus kita up nih ya, kayak gini-gini harus di up. Terus tadi apa? Disiram hukum mata yang buta. Disiram mata. Disiram mata hukum yang buta. Terus? Berapa kasus kami menolak Iya. lupa? Ya banyak sih bener kasusnya. Iya banyak banget, banyak Apa yang banget lu yang tahu? sebenarnya nggak ada yang gua tahu. Maksud gua, Gimana? maksud gua gimana maksud lu gimana maksud lu? Banyak banget kasus yang terjadi di Indonesia itu. Sebenarnya kasus ini mungkin lumayan serius, cukup besar dan penting banget untuk diusut, untuk dituntaskan gitu kan ya. Cuman kita sebagai rakyat ya kita nggak pernah lupa. Cuman mereka, para pejabat, pemerintah segala macam, mereka yang ngurusin kasus-kasus itu ya, negara kita ini, mereka yang ngelupain kasusnya, yang akhirnya tiba-tiba kasusnya itu ngeredup sendiri padahal belum kelar, ditutup lagi sama berita yang lainnya lagi. Jadi masyarakat seakan-akan dibikin lupa sama kasus itu dengan dinaikinnya berita lain lagi sebenarnya nggak penting gitu loh. Jadi ditutupin. Dan Bang Eko ini nggak bakal lupa karena dia bilang nih, Berapa kasus kami tidak menolak lupa. Kami tidak menolak. Iya, kami menolak lupa kasus-kasus itu kan. Meskipun ditutupin tetap masih inget gitu. Iya. Respect. Terus tadi apa terakhirnya? Nasib rakyat jelata manut sama sang raja. Oh iya, Yang berani bicara nanti bisa celaka. buset deh. Ya bener sih, lu tau kan kejadian sekarang? Siapa yang speak up terlalu keras dan itu sampai viral, pasti ketangkap. Kalau kita viral, ketangkep cuy. Tapi viralin. Kita seneng malah kalau viral, kalau masalah kayak gini. Bener loh, maksudnya gini. Tangkap aku bang. Jancok lu 2 kali kayak gini. Gue keplak aja loh. Maksudnya gini, kita viral dengan ngomong suatu yang benar gitu ya. Meskipun itu bagi pemerintah itu ya mungkin bagi mereka salah ya, bagi kita kali benar gitu kan. Sebenarnya tuh mereka tahu kalau apa yang kita bilang, apa yang dinyanyiin sama Bang Eko di sini tuh benar. Cuman kayak tadi lu bilang, buat mereka tuh salah. Sebenarnya mereka tahu ini benar. Cuman mereka milih untuk ya tadi milih untuk nggak ngeliat, milih untuk pura-pura buta, pura-pura nggak denger, ya gitu. Gila. Gak apa sih, viralin aja. Yang mau viralin kita speak up di sini nggak apa, viralin aja. Repost aja nih, konten ini repost dah, share kemanapun. Nih, kita seneng ya malah ya. Nggak Biar apa. kita speak up bareng. Jangan cuma pakai close up, tapi kita harus speak up. Speak up bareng. Teman-teman yang repost, gue juga acung jempol nih ntar. Kita speak up bareng-bareng, jadi nggak sendirian. Bersama kami semua. Woi, dede. Siram mata malah hukum yang buta. Berapa kasus kami menolak lupa. Nanti dituntut jaksa bilang tidak sengaja. Kita mah bisa apa terserah saja. Bener sih. Kita bisa apa cuy? Ya kita bisa apa ya? Kita cuman ya kita mau speak up, mau diviralin, mau nanti kesebar kayak apa ya bisa apa gitu. Yang megang kekuasaan mereka kok, yang megang kekuasaan mereka, itu terserah mereka mau apa. Kita cuman ya kita yang berusaha, kita yang capek, tapi yang untung mereka lagi. Itu. Meskipun kita punya lawyer pun ya karena megang kekuasaannya mereka gitu ya. Jadi ya kalau kita nggak sepahaman mereka ya udah salah aja udah. Kayak gitu sih kalau menurut gua hukum sekarang. Wah gila Bang Eko nih. Gua sampai ngikutin pikirannya Bang Eko nih, gila keren serius loh. Ini gua udah ngikutin pikirannya Bang Eko nih. Mantap. Masa cari keadilan saat di peradilan. Untuk dapat keadilan harus banyak penghasilan. Real. Bener nggak? Banyak ini bener kan? Soalnya banyak banget yang kasus korupsi triliunan cuma dihukum berapa? 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan nenek-nenek ya nyolong timbang singkong di tanaman tetangga
dihukumnya 5 tahun, 7 tahun. Bener kan? Iya. Yang banyak pasan dia yang menang di sini. Kayak kemarin sebelumnya di Eko Show yang manipulasi kan kita juga udah ngebahas tuh apa namanya ya, yang korupsi itu dia korupsinya triliunan, terus dihukum misalnya sekian tahun, terus dia ngajuin banding dari turunin, terus tapi ada syarat untuk ngebayar berapa ya, nggak seberapa buat ya di korupsi triliunan kok. Benar. Anjay. Nih, by the way kita lagi hujan nih ya. Jadi kalau ada bunyi stop, ya ini kita kena hujan sih mobilnya. Jadi mohon dimaklumi. Ya demi clappers ya kan. Iya. Kita di sini ngomong udah kayak orang ngajak ribut, tau nggak? Teriak-teriak, Cok. Kalau kita nggak teriak-teriak kalah dengan suara rintikan air hujan yang gede-gede segede jempol, anjir, serius tuh, lihat tuh. Buset deh. Next ya. Siang malu hakim kekecilan saat ketuk kebatilan sudah jadi resiko hidup di zaman kejahilan. Anjay. Palu hakim kecantuk kebatilan. Iya bener sih. Besok-besok tuh hakim pinjemin palutor aja. Pinjam palutor. Kalau nggak kuat juga pakai palutor, pakai tangannya Thanos. Anjir, gede kok, gue beneran gede tau gue sama kayak gitu tuh. Apa yang lagi megang kekuasaan kayak ini, yang batil-batil gini. Gila. Keadilan diberikan maha kuasa, tapi disembunyikan para penguasa. Korup sana, korup sini leluasa. Kau miskin harus tahan berpuasa. Aduh. Gila, ampun suhu, ampun Bang Eko, gila keren banget ini liriknya. Baca cuy. Keadilan diberikan maha kuasa, tapi disembunyikan para penguasa. Para penguasa nih, ini kita speak up nih ya. Buat para penguasa yang menyembunyikan keadilan demi cuan, ingat, di akhirat para penguasa sekalian yang seperti ini tidak akan bisa mengelak dari siksaan api neraka. Ingat, di dunia lu bisa semuanya lu miliki, tapi di akhirat api yang akan memiliki. Dimiliki api gimana? Gosong anjir. Iya, lu bakal dibakar lu. Tuh, inget ya. Jadi jangan sampai yang Tuhan berikan kekuasaan kepada Anda semua para penguasa dipakai yang salah. Oke? Gila, gue berani banget ya. Bodoh. Di sini kita menyalurkan aspirasi, cuy. Terus tadi apa? Korup sana, korup sini leluasa. Kaum miskin harus tahan berpuasa. Bener sih. Coba gimana pandangan lu terkait diri gitu? Ya mereka yang berkuasa tadi, mereka dengan gampangnya ya korup sana, korup sini, dapetin banyak pendapatan. Benar. Dapetin banyak pendapatan, maksudnya mereka nikmatin uang yang bukan uang mereka, bukan sepenuhnya hasil kerja keras mereka gitu loh. Ya. Kan namanya kita rakyat, kita bayar pajak segala macam. Bisa dibilang itu kan ada duit rakyat ya, ada duit rakyat, dan ya udah seenaknya aja mereka korupsi. Tapi rakyat yang sebenarnya kekurangan dalam hal ekonomi malah jadi semakin menderita, semakin tersiksa. Makanya di sini dia bilang harus tahan berpuasa. Ya karena yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Setuju. Ya gimana? Setuju. Ya miskin. Udah gitu, udah sekarang yang lagi zaman sekarang apa, Omnibus Law. Iya. Gaji 5 juta masih dipotong-potong. Sedangkan gaji yang udah puluhan juta tuh yang duduk di sana itu di kursi-kursi enak gitu. Ada yang kerja cuma tidur doang, ada yang begitu, oknum begitu. Gaji tetap segitu aja juga gede, nggak dipotong sama sekali. Tuh kan, benar kan? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tuh. Wah, ini keren banget kita orang biasa cuy. Gue jujur, gue kuliah lulusan IT dan doi lulusan apa? Komunikasi. Tapi kita ngomongin politik anjir. Karena gini coy, menurut gue kita jangan buta masalah politik. Kalau kita buta masalah politik, kita dibego-begoin. Bener gak sih? Mau lulusan apapun kita harus melek gitu loh. Jangan sampai kita dibego-begoin dan kita manut-manut aja, nggak bisa gitu coy. Apalagi kita sekarang anak muda kan.
Kalau bukan dari kita yang generasi muda yang speak up, siapa lagi? Woi, Dede. Mantap. Next. Korupsi ini leluasa, kaum miskin harus tahan berpuasa. Di mata hukum kita semua sama, sayang mata hukum sudah buta sejak lama. Tahun demi tahun pemimpin berganti nama, masih tetap sama, selalu ada drama. Anjay. Wah, gue teriak nih anjir. Alik, alik Bang Eko, alik. Gila. Di mata hukum kita semua sama. Harusnya. Harusnya ya kan. Sayang mata hukum sudah buta sejak lama. Kan tadi gue bilang, emang pernah melek. Iya. Alik. Apa nih? Kenapa dia mau nangkepin kita? Ya, Ini bikin konten. bisa Apaan? aja Bang ya. Hah? Kan ada mobil proyek, Ah. mobil proyek kasusnya Ganjar dulu di belakang. Oh, Kalau bisa di mana nih aman? gitu. Di mana? Jalur Rembu. Ah. Jalur Rembu enak ya. Jalur Rembu itu kelompok proyek. Ah. Ya. Kalau bisa dari sini. Oh, jalur-jalur yang aman sana gitu ya, bisa ya. Oke deh, siap, thank you Bang. Anjay, ini eksklusif banget cuy, kita ngomongin kayak gini. Nanti kan kita jalan. Apa dibilang kenapa? Jangan dijalin ada proyek soalnya takutnya ntar diseruduk sama mobil. Bener juga sih, apa jaga keamanan kita juga gitu. Kita sana aja lagi berarti. Ya, Clevers. Wah, gila. Ini kontennya lagu Bang Eko penuh kontroversi banget, Cuk. Beneran deh. Kita sampai digusur sama security. Digusur. Sama security komplek anjir. Gokil. Alik. Semangat bikin konten. Lanjut. Tahun demi tahun pemimpin berganti nama, masih tetap sama, selalu ada Drama. Oh. Ketahuan gue buka view nonton drama Korea. Tuh. K-popers nih kayak gini. Bener sih, kata gue emang drama banget cuy. Lo ngerasain gak sih? Drama. Setiap kali ada kejadian apapun, pasti ntar ada kayak skenario-nya. Ya kan? Gue kadang penasaran tahu kalau kayak gitu. Kenapa? Ada lowongannya nggak sih jadi content writernya? Mau gue. Nah, gue juga mau jadi direktornya. Iya beneran deh. Kalau beneran digaji kayak gitu mah ya bikin skenario. Bisa gue ngedirect lebih jago malah daripada pemerintah. Nggak monoton ya gitu-gitu aja ya. Iya. Gue bikin yang agak fun dikit kan. Anjing fun dikit cok. Biar happy gitu. Fuck lah. Tahun pemimpin berganti nama, masih tetap sama, selalu ada drama. Siram mata Hukum yang buta, berapa kasus kami menolak lupa. nasib rakyat jelata, manut sama sang raja yang berani bicara nanti bisa celaka. Siram mata malah hukum yang buta, berapa kasus kami menolak lupa, nanti dituntut jaksa bilang tidak sengaja. Kita mah bisa apa terserah apa saja. Saat rakyat diberlakukan new normal, tuan-tuan lebih butuhkan new moral. Wow, ini dia ngebahas tentang kondisi sekarang coy. New normal. Gila. Tuan-tuan lebih butuhkan new moral. Emang. Bener. Emang. Kita nggak butuh new normal anjir. Kita butuh moral sekarang tuh. Cir anjir, keren Bang Eko baca situasi kondisi sekarang cok. Dunia disibukkan konspirasi elit global, di sini ditambah konspirasi elit lokal. Anjay. Ini berita sempat viral cuy. Pernah baca nggak lo? Elit global, konspirasi elit global. Nggak pernah nonton TV gue, malas nonton TV Indonesia, dramanya gitu-gitu doang. Bener sih, bener. Kalau gue di sosmed tentang konspirasi elit global, jadi ada yang bilang, ya Jerry kalau nggak salah yang bilang gitu. Jerings. Ya Jerry kan yang bilang kan,
Jadi COVID ini benar-benar ada permainan dari elit global. Si Jaring bilang seperti itu. Langsung viral kan. Wah, jadi langsung naik tuh namanya tuh. Set aja, akhirnya dicecer kan, akhirnya kena Iya. bui kan. Bener, hukum tuh buta. Orang ngomong bener tapi malah gedek gua. Cok. Sebenarnya kalau ngomongin hukum itu kan sesuatu yang tertulis ya. Hukumnya sendiri nggak buta, pelaku hukumnya yang buta. Nah, itu jadinya hukum karet. Jadi punya pasal-pasal karet, ya kan? Itu tuh. Jadinya masuknya ke UU ITE. Alah. Pasal apa sih itu? Terus di sini ditambah Tambah konspirasi elit lokal. Bener? Atau nggak, apa yang maksud dia? Elit lokal ini. Jadi ini maksud ini gue membaca ya dari Bang Eko. Kan COVID itu katanya nggak boleh ada perkumpulan. Nggak boleh kita harus ada acara yang bikin rame-rame. Tapi pilkada tetap jalan, anjing. Ngesel nggak sih lo? Pilkada tetap jalan. Gila. Apa enggak itu konspirasi elit lokal? Kita rakyat biasa suruh diem di rumah, kagak boleh sekolah, kagak boleh kuliah, kerja juga diselang-seling, gaji dipotong, tapi pilkada tetap jalan, anjir. Gila, alik nih, beneran dah. Harusnya kagak usah ada juga kan? Makanya konspirasi elit lokal kayak gini jatuhnya. Gila, jadi panas gua. Padahal ini dingin coy. Ih, dingin cuy, hujan-hujan kita nyalain AC volume 2 lagi tuh. Ini naik tuh suhunya tuh. Gila. Next. Apa harus jadi orang serba punya, merasakan Pancasila seutuhnya? Tapi bagi masyarakat kurang mampu, ada syarat dan ketentuan berlaku. Alik. Gila. Gila. Gimana cuy? Gimana? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, baru mau nomor 2 aja udah nggak ini Nggak sih. bisa. Kemanusiaan itu nggak bisa. Nggak bisa. Bener kan? Apa harus jadi orang kaya dulu biar bisa Baru dapetin itu semua dapetin ya? keadilan, terus baru merasakan apa yang namanya beradab. Baru deh yang nanti udah punya segalanya, serba Baru bisa punya, udah serba resapan. punya, baru ngerasain masuk ke poin ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Kalau kita masih kurang mampu, nggak bersatu-satu. Pecah terus. Berlaku banyak cakap, kena tangkap, disamakan dengan kriminal kelas kakap. Bener gak? Cuman kriminal yang kelas kakapnya aja banyak yang akhirnya hukumannya berkurang juga. Mereka yang narkobaan, narkoba aja mahal kan, duit mereka buat beli narkoba banyak kan, buat nebus juga banyak kan, akhirnya keluar duluan. Ya orang yang speak up, ya mungkin kayak kita gini kali ya. Terus kalau ditangkap hukumannya sama dengan hukuman kelas kakap, nggak sebanding. Sedangkan hukum orang-orang yang kelas kakap, kriminal kelas kakap, hukumannya ringan. Ya gitulah. Aduh, nggak ngerti gua. Para pelaku-pelaku oknum-oknum yang begini nih. Berarti besok-besok kalau misalnya gua ada interview kerja atau apa, terus ditanya misalnya pernah melakukan perbuatan kriminal nggak? Pernah, apa? Speak up gitu dong. Apakah setelah lagu ini saya unggah, ada tukang bakso bawa hati depan? Belum lama barusan. Kalau kita analogikan sebagai kita ya, bukan Bang Eko nih. Apakah setelah reaction lagu ini yang kita unggah, ada tukang bakso bawa HT depan rumah? Nggak tukang bakso, tadi ada security lewat aja kita ditangkap. Yang belum lihat video ini dari awal ya, jangan di skip ya. Ada kejadian kita tuh bukan ditangkap sih, digerebek sama. Iya, sama security tuh langsung. Pokoknya lihat video sebelum menit sebelum ini. Jangan skip. Pokoknya jangan di skip dari awal, jangan di skip. Gila. Ini kita harus hati-hati juga, cuy. Ntar kita bener ditangkap lagi. Nah, bodo amat sih.
karena kan kita bela kebenaran coy. Gitu. Mungkin banyak teman-teman yang akan nge-support kali ya. Ya kita sih nggak ini banget sih, cuman ya berani karena benar, takut karena salah, bener, itu bener. aja. Selama lu bener ya udah, nggak usah takut. Daripada ada yang gatel ping ngomong gitu kan, tapi takut-takut gitu. Ya mungkin kita mewakili teman-teman itu. Di penjara pun kita yang mewakili anjir. Kalau di penjara gue minta dikasih name tag mewakili segenap rakyat Indonesia. Oh, gue juga sama. Terutama para klepers ya. Oh, anjay. Siram mata malah hukum yang buta. Berapa kasus kami menolak lupa. Nasib rakyat jelata, manut sama sang raja. Yang berani bicara nanti bisa celaka. Siram mata malah hukum yang buta. Berapa kasus kami Menolak lupa. nanti dituntut jaksa. Bilang tidak sengaja. Kita mah bisa apa? Terserah bapak saja. Anjay. Gimana? Menurut lu gimana? Gue tiba-tiba kepikiran tadi, kita rakyat jelata cuma bisa manut sama raja. Padahal negara kita ini negara demokrasi, bukan Benar. negara kekaisaran. Benar. Kenapa kita harus manut sama raja? Benar. Raja aja kita nggak punya, yang kita punya pemerintah. Pemerintah harusnya apa? Melaksanakan, melayani rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat. Tapi ya gitu. Kalau kayak kemarin apa sih fungsi DPR? Bikin pusing rakyat. Bener gak sih teman-teman? Yang masih jual-jual baru kemarin yang kasus Omnibus Law berapa hari demo tuh ya kan? Bikin pusing rakyat. Kerjanya ngetok palu, mending ngetoknya siang, pagi, sore. Malam anjir. Yang dipertanyaan apa coba? Dari pagi sampai sore apa kerjaannya? Ngetok palunya malam-malam. Ayo. Yang suka-suka dia. Kita mah manut aja. Iya sih, kita manut aja kata Bang Eko. Kita bisa apa anjir? Kita bisa apa? Kita bisa keluar kok tapi ya udah diketuk. Ya udah. Udahlah, semoga yang kesindir anjir, yang merasa apa yang kita omongi ya segera sadar ya, insaf, taubat lah, pintu tobat tuh masih dibuka lebar ya kan. Daripada di sini foya-foya dengan hasil yang nggak halal, yang bikin sengsara rakyat, tapi di akhirat ya lu lebih sengsara daripada orang-orang yang lu bikin sengsara sekarang. Gitu gak sih? Iya, mending insaf aja lah, nyari yang halal-halal aja lah pokoknya ya. Jangan haus kekuasaan gitu. Indonesia itu sangat luas dan Indonesia itu sangat kaya raya coy. Tapi jangan sampai dikuasain oleh segelintir orang. Harus kita semua yang bisa menikmati alam dan indahnya Indonesia ini, kenikmatan gitu. Dan jangan sampai orang asing yang menikmati Indonesia ini. Wow, kayak yang tadi garuk sama orang asing tuh, kesel gua. Kalau lu garuk gua. Ya thank you buat Gusti Ols Klepers ya, itu dia yang udah ngasih rekomendasi lagu ini. Ini termasuk lagu terbarunya Bang Eko nggak sih? Iya, bener. Salah satu lagu yang paling baru. lagu yang barunya Bang Eko ini. Ngangkat beberapa isu terbaru juga yang masih kita rasakan sampai sekarang. Benar. Ya, overall begitulah, kita udah menyampaikan banyak hal tadi dari awal lagu sampai akhir. Sampai banyak insiden-insiden di tengah-tengah kita reaction lagu. Pokoknya seru dah. Pokoknya video ini sangat seru dah. Pokoknya jangan di skip dari awal sampai akhir. Pokoknya dilihat terus. Pokoknya ada kejadian-kejadian yang nggak terduga dah. Bener-bener speak up banget ini anjir di sini. Cuk. Yaudah, ada lagi? Sudah. Udah ya. Oke, gua Oneto. Gue Tasya. Inilah kami dari Tadi Canco. Kami dari Crab Trap. 69. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Terserah bapak saja.